Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Sulistiana, NIM 192111085 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang dalalah. Dalalah dari ada pengertian dalalah secara bahasa dan secara istilah. Terus kemudian akan membahas tentang macam-macam dalalah itu. Nah, macam-macam dalalah itu ada dua. Yang pertama itu ada dalalah wadhihah atau dalalah yang jelas maknanya. Yang kedua itu dalalah ghairu wadhihah. Nah, yang ini gambaran depannya dulu ya. Ini yang dalalah wadhihah itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada zohir, yang kedua ada nas, yang ketiga ada mufassar, dan yang keempat itu ada muhkam. Nah, dari keempat ini yang paling jelas itu adalah yang muhkam. Nah, terus ibaratnya itu tingkatannya itu yang paling jelas muhkam, terus yang kedua itu ada mufassar, terus yang ketiga ada nas, yang keempat, yang terakhir itu ada zahir. Nah, yang kedua adalah dalalah ghairu wadhihah atau dalalah yang tidak jelas. Dalalah yang tidak jelas ini juga ada 4. Yang pertama itu ada khafi, yang kedua ada muskil, yang ketiga ada mujmal, dan yang keempat ada mutasyabih. Nah, dari yang keempat ini, yang paling tidak jelas itu adalah yang dalalah ghairu wadhihah, yang khafi. Yang khafi itu yang paling tidak jelas di antara yang tidak jelas, begitu. Nah, kemudian tentang pengertian dalalah. Pengertian dalalah itu kan dibagi menjadi 2, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa sendiri, dalalah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dalalah, yang merupakan bentuk masdar dari dallah yadillu, yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Nah, yang kedua secara istilah. Pengertian dalalah secara istilah itu penunjukan suatu lafadz nas atau teks kepada pengertian yang lebih mudah dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Nah, selanjutnya tentang macam-macam dalalah wadhihah atau dalalah yang jelas. Dalalah yang jelas ini ada 4 ya, tadi seperti yang saya katakan. Ada 4, yaitu ada zohir, ada nas, ada mufassar, dan ada muhkam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dalalah yang zohir. Yang zohir ini artinya yaitu lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, ayat ini itu secara jelas telah menunjukkan secara zohir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba ya. Nah, kedudukan lafaz zohir sendiri itu adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, dan menasahnya. Nah, yang kedua itu ada nas. Nas yaitu suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks tersebut. Nah, dalalah nas ini mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil, dan dinasakh atau dihapus atau dibatalkan. Nah, contoh dari nas ini adalah seperti tadi
dalam surat Al-Baqarah ayat 257 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhalallahul bai'a wal haramar riba. Nah, secara zahir ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tapi makna ini itu bukan maksud utama dari ayat ini. Nah, maksud utama ayat itu adalah menegaskan bahwa jual beli dan riba itu tidak sama. Jadi jual beli dan riba itu berbeda, dua yang berbeda ya. Hal ini karena ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum qalu wal inamal bai'u mithlu riba. Nah, artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nah, dalalah nas dari ayat ini adalah jual beli itu tidak sama dengan riba. Kemudian yang ketiga ada mufassar. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan penunjukan secara tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin ada penakwilan dan tidak ada taksis, tetapi dapat dinasah ketika masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin manhuma mi'atal jaldah, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Nah, hukum mufassar ini adalah wajib mengamalkan sesuai dengan lafaznya. Nah, yang keempat atau yang terakhir dari dalalah yang jelas ini adalah muhkam. Muhkam yaitu suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qad'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, dan dinasah. Nah, muhkam ini menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat kejelasan lafaz. Jadi kan tadi ada 4. Nah, ini tuh yang termasuk yang paling jelas di antara yang dalalah yang jelas gitu. Contohnya dalam Al-Quran surat Muhammad yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Misalkan contoh lain itu keharaman menikahi istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di poin yang kedua menjelaskan tentang macam-macam dalalah yang tidak jelas atau dalalah ghairu wadhihah. Nah, ini dalalah ghairu wadhihah ini adalah dalalah yang tidak jelas ya. Ada 4 juga. Yang pertama ada khafi, yang kedua ada muskil, yang ketiga ada mujmal, dan yang keempat ada mutasyabih. Nah, yang pertama dari dalalah yang tidak jelas ini ada khafi. Khafi yaitu lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'ul aydiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Nah, dari ayat ini cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri. Namun, akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet atau penjambret. Lalu yang kedua ada muskil.
Muskil yaitu suatu lafaz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan, sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafaz tersebut. Contohnya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal mutalaqatu yaktarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Shadaqallahul adzim, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Nah, menurut ulama Hanafiyah sendiri, quru ini diartikan sebagai masa haid. Nah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, quru ini diartikan dengan masa suci. Jadi wanita yang ditalak itu di rumah atau menahan diri menunggu sampai 3 kali haid atau 3 kali masa suci. Kemudian yang ketiga ada mujmal. Mujmal yaitu suatu lafaz yang mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan rinciannya ini tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu sendiri. Jadi kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, contohnya ini dalam Al-Quran juga, dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa aqimus sholata wa atuz zakah Shadaqallahul adzim, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada mutasyabih. Mutasyabih yaitu suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Jadi ini tuh lafaz yang tidak ada maknanya. Misalnya itu dalam Al-Baqarah, dalam ayat pertama itu ada alif lam mim, itu kan tidak ada maknanya. Di dalam Al-Quran terjemah juga tulisannya juga biasa alif lam mim begitu kan, tidak ada maknanya. Yang kedua dalam surat Yasin itu juga tidak ada maknanya. Ada juga dalam surat Al-A'raf yang bunyinya alif lam mim shad, tidak ada maknanya juga. Jadi emang mutasyabih ini itu lafaz yang ada dalam Al-Quran tapi tidak ada kejelasan maknanya. Jadi maknanya itu apa, artinya apa itu tidak ada begitu. Ini yang dinamakan dengan ayat mutasyabih. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai dalalah yang tidak jelas dan dalalah yang jelas. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.